Sempat dikatakan rusak, tersambar petir, tim khusus bentukan Kapolri berhasil temukan CCTV terkait kematian Brigadir J. Masyarakat kembali menyerbu gerai vaksinasi booster usai pemberlakuan aturan baru syarat perjalanan jarak jauh. Mahkamah Konstitusi minta pemerintah segera kaji ganja medis untuk kebutuhan kesehatan. Ya, halo pemirsa, fenomena street fashion di kawasan Duku Atas turut pula jadi magnet bagi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disebut sejumlah lembaga survei miliki suara di ajang pemilihan calon presiden 2024. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Tim khusus bentukan Kapolri telah menemukan sejumlah CCTV yang bisa mengungkap kematian Brigadir Joshua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo. Temuan ini mematahkan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif yang beberapa waktu lalu menyebut CCTV rusak disambar petir. Berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan, kami belum menemukan adanya alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara RJ yang melakukan pidana. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak. Pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto terkait CCTV yang rusak 2 pekan sebelum kejadian tewasnya Brigadir Yosua kini terpatahkan. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemukan rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli lalu. Saat ini tim khusus tengah mendalami sejumlah CCTV di laboratorium forensik lantaran diperoleh dari beberapa sumber dan harus disinkronisasi serta dikalibrasi waktu berdasarkan metadata. Nantinya rekaman CCTV akan dibuka menyeluruh dan tidak terpotong-potong setelah tim khusus selesai bekerja. Tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan saat ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sejumlah kejanggalan terkait insiden tewasnya Brigadir Yosua terus muncul. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan dugaan pembunuhan berencana dalam kematian Brigadir Yosua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan 2 pejabat Polri, yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Penonaktifan Karo Pabidal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto merupakan tindak lanjut atas gelar perkara kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Permintaan kuasa hukum Brigadir J untuk otopsi ulang akan dijadwalkan segera setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan terkait rekaman CCTV di lokasi kejadian saat ini masih dalam pemeriksaan tim khusus investigasi. Ya, menyusul adanya dugaan penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan berencana, kuasa hukum
Keluarga Brigadir Yosua mengajukan surat permohonan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Dugaan tersebut berdasarkan bukti keterangan saksi, rekaman elektronik, dan foto. Senin 11 Juli 2022, jenazah Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halamannya, Kampung Sungai Pahar, Batanghari, Jambi tanpa upacara formal kepolisian. Pihak keluarga menyesalkan Brigadir Yosua meninggal dalam kondisi belum terbukti bersalah. Berdasarkan komunikasi terakhir dengan keluarga, Brigadir Yosua mengawal pimpinannya dari Magelang ke Jakarta. Kematian Brigadir Yosua menyisakan sejumlah kejanggalan berdasarkan bukti keterangan saksi, didukung bukti rekaman elektronik dan foto. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mengajukan surat permohonan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua karena ada dugaan penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Terkait otopsi ulang dan ekshumasi akan ditindaklanjuti pihak kepolisian. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Sebelumnya tim kuasa hukum Brigadir Yosua meminta penyidik membentuk tim forensik independen yang melibatkan tim gabungan dokter forensik dari RSPAD Gatot Subroto, RSAL Dr. Minto Harjo, serta beberapa dokter forensik dari sejumlah rumah sakit untuk otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Komnas HAM tidak bergerak menggunakan kronologi yang digunakan polisi dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komnas HAM juga akan menguji hasil temuan luka di tubuh Brigadir Yosua. Pengujian akan dilakukan oleh tim ahli. Informasi masuk dan sebagainya, saat itu juga kami cek informasi, datanya, sekuen logis peristiwanya, sekuen konstruksi peristiwanya. Nah, itu memastikan kami memiliki satu kronologi yang ajak dengan berbagai pembuktian. Minggu ini di samping soal luka, ya, di samping soal karakter lukanya, apakah ini senjata, apakah ini senjata api ataukah senjata tajam, apakah ini terjadi penyiksaan ataukah tidak. Minggu ini di internal kami harap selesai, tinggal nanti kami uji itu sebagai bahan bekal kami ketemu sama dokes dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga minggu ini kami akan rampungkan soal kronologi. Karena dengan kronologi lah kita bisa melihat dengan lebih jernih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kepada para pihak yang sudah memberikan berbagai informasi ke kami ucapkan terima kasih. Dukung Komnas HAM untuk bekerja secara independen dan imparsial. Ya, sederet kejanggalan di balik kematian Brigadir J perlahan terkuak. Pihak keluarga melalui kuasa hukum pun mengajukan permohonan ke pihak kepolisian guna ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Alasannya karena ada dugaan penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Kita akan membahas lebih lanjut terkait hal ini bersama Dr. Iwan Aflani, pakar forensik dan mediko-legal Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lewat sambungan Zoom, dan juga ada Pak Dede Farhan Aulawi, mantan Komisioner Kompolnas RI lewat sambungan telepon. Selamat sore Dr. Iwan dan Pak Dede. Selamat sore Mas Juno. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Saya ke Dr. Iwan terlebih dahulu. Dok, kalau kita bicara mengenai permintaan pihak keluarga terkait ekshumasi dan otopsi ulang, apa yang dimaksud dengan ekshumasi dan otopsi ulang ini, Dok? Oke, terima kasih Mas Juno. Jadi yang dimaksud dengan ekshumasi itu adalah bongkar makam ya. Jadi itu kita mengeluarkan, kemudian humus ya, itu tanah, jadi mengeluarkan dari tanah. Jadi istilahnya itu ekshumasi. Jadi ada proses ekshumasi untuk melakukan otopsi ulang.
Jadi begitu pengertiannya, Mas Juno. Baik, jadi kalau dari Dr. Iwan sendiri, apa yang biasanya dalam case apa ketika permintaan ekshumasi ini dipinta keluarga? Apakah memang ada dalam peristiwa-peristiwa misalnya ada kejanggalan kematian terhadap seseorang seperti itu, Dok? Oke, baik Mas Juno. Jadi ekshumasi ini layaknya ya, lazimnya dimintakan pertama pada kasus di mana adanya penguburan mayat secara ilegal atau penguburan mayat yang tidak sesuai dengan peraturan, di mana penguburan tersebut patut diduga berkaitan dengan suatu tindak kriminal tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, penggalian jenazah atau ekshumasi itu juga bisa dimintakan atas suatu hal di mana surat keterangan tentang sebab kematian itu tidak jelas. Artinya sebab kematian tidak jelas, kemudian dokumen-dokumen yang menjelaskan itu juga tidak jelas. Maka dalam hal ini perlu dilakukan ekshumasi atau bongkar makam. Baik. Yang ketiga, untuk membuktikan identitas jenazah yang sebelumnya telah dimakamkan tapi kita ragu-ragu, maka akan dilakukan kembali bongkar jenazah. Yang keempat itu bisa jadi karena proses klaim asuransi dan yang lainnya. Nah, untuk kasus yang ini boleh jadi juga terjadi permintaan bongkar makam karena ketidakpercayaan terhadap akurasi dari hasil pemeriksaan atau visum et repertum yang dibuat sebelumnya. Demikian. Baik, saya ke Pak Dede. Pak Dede, kalau dari kacamata Kompolnas sendiri terkait permintaan ekshumasi dan otopsi ulang ini, seperti apa Pak Dede? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Saya kira itu sesuatu yang wajar sebagaimana Pak Iwan barusan menyampaikan. Baik. Ya, adanya keraguan ataupun ketidakpercayaan terhadap hasil otopsi sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan keyakinan baik dari sisi keluarga, dan kalau sekarang bukan sekedar keluarga saja, publik Indonesia juga semua ingin menanti untuk mengetahui kejadian sesungguhnya apa yang terjadi. Kalau dari perspektif informasi pertama, sebetulnya secara formal Mabes Polri lewat Karopenmas kan sudah menyampaikan kronologi itu. Nah, dari perspektif yang kedua, dari perspektif keluarga dan publik, ini banyak yang bertanya-tanya sehingga berharap dengan pembuktian ulang tadi. Teknisnya mungkin nanti para ahli kedokteran forensik yang membuktikan apakah korban nanti itu setelah dilakukan semacam otopsi ulang membuktikan bahwa kejadian yang disampaikan oleh Pak Karopenmas ini sesuai atau tidak. Jadi pendekatannya pendekatan saintifik. Baik, kalau bicara keputusan oleh Kompolnas yang menyetujui ekshumasi ini, berarti sudah tepat ya Pak Dede ya? Ya saya kira itu sesuatu yang wajar dan ini menjadi penting sekali supaya tidak ada bias informasi atau sakwa sangka di tengah masyarakat. Yang terpenting apapun hasilnya, kalau pendekatan saintifik yang dilakukan, ya mau tidak mau, itulah kenyataannya dilakukan oleh para ahlinya. Gitu. Baik, kalau kita melihat bahwa metode ini dilakukan karena tadi untuk mengungkapkan kejanggalan seperti Pak Dede dan juga Dr. Iwan sebutkan. Kalau dari data yang kita punya, jasad sudah dimakamkan 10 hari yang lalu ya, seperti itu Pak Dede dan juga Dr. Iwan. Apakah ini masih bisa membantu? Saya ke Dr. Iwan mungkin. Tantangan kita di sini, tantangan terberat dari tim forensik justru pada proses pembusukan. Karena bila terjadi proses pembusukan banyak sekali perubahan yang terjadi pada jasad jenazah termasuk pada luka-luka yang muncul. Jadi merupakan suatu kesulitan. Demikian. Kalau dari ini secara gambaran umum Dr. Iwan dari yang kita dapat dari media dan juga informasi yang beredar, Anda dari kacamata sendiri apa pendapat pribadi Anda? Apakah memang nanti akan cukup mudah seperti atau memang tadi tantangannya tadi 10 hari seperti itu sudah dikubur? Gambaran saya begini, munculnya ketidakpercayaan ini kan karena meragukan validitas dari hasil pemeriksaan. Kemudian validitas ini juga ditentukan oleh teknis medis yang melakukan pemeriksaan maupun pada pihak yang melaksanakan. Kita kesampingkan hal-hal seperti itu. Anggaplah akan dilakukan bongkar makam, kemudian dilakukan otopsi ulang. Maka pembusukan itu akan banyak sekali merubah, terutama pada jaringan-jaringan lunak, apalagi kulit. Kita tahu bahwa kulit cepat sekali membusuk dan sebagainya. Kecuali pada jenazah tersebut telah dilakukan embalming atau
diberi formalin sedemikian rupa sehingga luka-luka tersebut bisa lebih utuh dilihatnya begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Dede, Pak. Kalau dari perspektif Kompolnas sendiri, kita tahu bahwa tantangannya tadi memang mengungkap kasus ini agar publik tadi tidak bertanya-tanya karena ini bola liar sudah banyak sekali di lini media terkait masalah ini. Tantangan sejauh ini dari Kompolnas sendiri apa, Pak, ketika kita memasuki proses tadi ekshumasi ini dan juga bongkar makam ini, otopsi kembali? Ya, baik. Sebelum menjawab itu, satu mungkin sedikit meluruskan. Baik. Saya tidak bisa mengatasnamakan Kompolnas karena saya sudah pernah tugas. Gitu. Baik. Nah, cuman dari sisi ini kan persoalannya itu banyak publik yang menilai adanya kejanggalan sehingga perlu validasi atas informasi sebelumnya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada 5 poin yang perlu dilakukan karena analisis forensik itu salah satu saja. Baik. 5 poin yang saya maksud, yang pertama adalah sebetulnya untuk memvalidasi informasi yang diperoleh tadi, satu, ya kita bisa melakukan keterangan saksi semua yang ada di rumah pada saat itu, baik yang melihat, mendengar, atau mengalami. Jadi keterangan saksinya toh masih ada semua, sehingga bisa dimintai keterangan. Yang kedua, ahli balistik. Ahli balistik bisa dilibatkan untuk mengungkap senjata yang dipakai dugaan terjadinya pembunuhan. Dari mulai jelaganya, anak pelurunya, senjatanya, jumlah peluru, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ini teman-teman ahli kedokteran forensik ini untuk mengungkap penyebab kematian, waktu kematian, luka tembak masuk, luka tembak keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat, ahli inapis untuk mengungkap sidik jari di senjata dan sebagainya, di kamar, dan sebagainya. Yang kelima, ini manajer TKP untuk mengungkap posisi semua senjata saat ditembakkan. Baik yang mengenai korban, langsung mungkin ada kena perabotan, tembok, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk bicara masalah dugaan kejanggalan atau ada yang meragukan validitas tadi, bisa dengan 5 pendekatan tadi. Nah, dari perspektif kedokteran forensik ini salah satu hal yang bisa dilakukan dari 5 item untuk membuktikan atau mengungkap kejadian yang sesungguhnya terjadi. Yang penting dari kelima pendekatan yang sifatnya ini yang sering disebut dengan scientific crime investigation. Sehingga ketika nanti dipaparkan ke publik, disampaikan oleh para ahlinya, ya harapannya masyarakat dan keluarga bisa menerima secara objektif. Baik, Pak Iwan, kalau kita tadi Pak Dede menyebutkan 5 pendekatan, salah satunya terkait penyebab kematian. Dari Dokter Iwan sendiri, apakah memang nanti kita bisa mendapatkan informasi cukup jelas ketika sudah ada proses ekshumasi dan otopsi ulang terkait misalnya penyebab kematian dari beberapa case yang Anda tangani, Dok? Oke, baik, dilakukannya ekshumasi tentunya untuk memperjelas ya penyebab kematian apabila hasil pemeriksaan sebelumnya diragukan. Tentunya seperti itu. Yang akan ditelaah dan diinvestigasi oleh para dokter forensik dalam hal ini, dalam tim yang memeriksa, itu adalah penyebab dan mekanisme dari kematian korban. Jadi seperti itu. Jadi pasti akan memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan sebab dan mekanisme kematian dari seseorang, kemudian kaitannya dengan suatu peristiwa. Baik. Dr. Iwan dan juga Pak Dede, kita akan jeda dulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya dan pemirsa tetap di MNC News Now.